Halo, perkenalkan nama saya Putra Benenggolan. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang bahasa Indonesia dalam diplomasi internasional dan identitas. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Putra Benenggolan. Nomor induk mahasiswa 2511065. Saya berasal dari kelas IFB 1J. Materi yang pertama yaitu pengantar. Bahasa adalah alat utama komunikasi antar manusia. Dalam konteks internasional, bahasa juga menjadi alat diplomasi, sarana untuk membangun kerjasama, menyampaikan kepentingan nasional, dan memperkuat citra bangsa. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi di dalam negeri, tetapi juga mulai memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Yang pertama itu bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Makna identitas nasional, bahasa Indonesia adalah lambang persatuan dan identitas bangsa. Sejak Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia dikeluarkan sebagai bahasa persatuan, menjadi simbol kebangsaan yang menyatukan berbagai suku dan budaya. Fungsi bahasa Indonesia dalam identitas nasional antara lain: 1. Lambang jati diri bangsa. 2. Alat pemersatu dari berbagai latar belakang suku, budaya, dan bahasa daerah. Yang ketiga, wadah ekspresi budaya nasional. Contoh nyata yaitu lagu kebangsaan, dokumen resmi negara, dan pendidikan nasional menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dipelajari oleh diaspora Indonesia untuk mempertahankan identitas budaya mereka. Bahasa Indonesia dalam diplomasi internasional. A. Diplomasi kultural dan bahasa. Bahasa Indonesia digunakan dalam diplomasi kultural melalui program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing di lebih dari 50 negara. Diajarkan di universitas luar negeri, misalnya di Australia, Jepang, Korea Selatan, Polandia, dan Amerika Serikat. Festival Kebudayaan Indonesia dan kegiatan diplomasi publik seperti Indonesian Culture Night di KBRI. B. Peran di forum internasional. Bahasa Indonesia digunakan dalam ASEAN, terutama karena bahasa Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan. Beberapa diplomat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato resmi untuk menunjukkan kebanggaan nasional. Dan C. Sebagai bahasa sebagai soft power. Soft power adalah kekuatan non-militer untuk mempengaruhi negara lain melalui budaya, nilai, dan diplomasi. Bahasa Indonesia memperkuat soft power Indonesia melalui pendidikan dan beasiswa untuk mahasiswa asing, pertukaran budaya, dan pelatihan bahasa. Media internasional berbahasa Indonesia. Yang keempat yaitu tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang dominasi bahasa Inggris di dunia internasional, minat meningkat terhadap bahasa Indonesia di Asia Eropa, kurangnya tenaga pengajar BIPA, dukungan pemerintah melalui Badan Bahasa dan Kemlu, perluasan diplomasi digital berbahasa asing, dan yang terakhir promosi bahasa Indonesia lewat media sosial dan film. Dan sebagai tambahan ada beberapa tantangan bahasa Indonesia dalam diplomasi internasional. Yang pertama, bahasa Indonesia yang belum global. Bahasa Indonesia belum menjadi bahasa resmi PBB atau organisasi internasional besar lainnya. Hal ini membatasi penggunaan dalam forum-forum global yang menggunakan bahasa Inggris, Prancis, dan Arab. Minimnya penutur asing. Kedua, minimnya penutur asing. Dibandingkan dengan bahasa seperti Mandarin, Spanyol, atau Prancis, jumlah penutur bahasa Indonesia sebagai bahasa asing masih tergolong kecil. Kurangnya program internasional yang mengajarkan bahasa Indonesia juga mengurangi daya saing globalnya. Contoh lain yang ketiga yaitu dominasi bahasa Inggris dalam diplomasi. Bahasa Inggris mendominasi percakapan, negosiasi, dan dokumen resmi diplomatik di hampir semua organisasi internasional. Ini membuat diplomat Indonesia lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, dalam forum resmi. Yang keempat, kurangnya promosi bahasa Indonesia di luar negeri. Belum ada strategi nasional yang masif dan konsisten untuk mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing di dunia. Lembaga budaya seperti Balai Bahasa Indonesia di luar negeri belum support lembaga seperti Goethe Institute
Jerman atau Institut Cervantes Spanyol. 5. Variasi dan inovasi bahasa yang tidak terstandar. Penggunaan bahasa gaul dan istilah tidak baku dan makin populer dapat melemahkan citra formal dan profesional bahasa Indonesia dalam ranah internasional. Yang kelima, upaya penguatan. Upaya penguatan yang pertama, pemerintah meningkatkan kerjasama internasional di bidang bahasa dan kebudayaan. Kedua, mendorong bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN. Dalam lembaga pendidikan, yang pertama, meningkatkan kualitas pengajaran BIPA. Yang kedua, memperluas pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri. Dalam masyarakat dan diaspora, menjadi duta bahasa di luar negeri, aktif dalam kegiatan budaya dan komunitas Indonesia. Sebagai tambahan, contoh strategi penguatan bahasa Indonesia dalam diplomasi, yang pertama, dalam internasionalisasi bahasa Indonesia. Dalam upaya pemerintahan, mendorong bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, meningkatkan jumlah pusat studi pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri melalui KBRI dan KJRI, menjalin kerjasama bahasa dengan universitas luar negeri. Dalam diplomasi dan budaya dan bahasa, yang pertama, mempromosikan budaya Indonesia melalui film, musik, kuliner, dan kesenian yang menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan jumlah pelajar asing yang belajar di Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Contoh berikutnya yaitu peningkatan profesionalisme diplomat. Yang pertama, melatih diplomat agar mahir menyampaikan gagasan dan bahasa Indonesia dan sekaligus piawai menggunakan bahasa asing secara diplomatik. Mengembangkan glosarium dan standar penerjemahan diplomatik untuk dokumen dan pidato resmi. Yang berikutnya yaitu kesimpulan. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas bangsa dan instrumen diplomasi. Dengan memperluas penggunaannya di dunia internasional, Indonesia memperkuat citra positif, pengaruh budaya, dan peran strategisnya di kancah nasional. Menjaga bahasa Indonesia berarti menjaga jati diri dan martabat bangsa di dunia. Demikian presentasi dari saya ucapkan sekian dan terima kasih.